Al-Quran tidak hanya berisi tentang ajaran-ajaran Islam melalui kisah Nabi saja. Tetapi ada juga makhluk-makhluk mitologi yang dijelaskan dalam kitab suci umat Islam. Di mana makhluk-makhluk tersebut memiliki karakter yang beragam, baik ataupun buruk. Ya, hal ini menyadari bahwa ciptaan Allah tidak hanya manusia saja. Tetapi ada juga makhluk lain yang tidak ada salahnya untuk kita ketahui. Dengan mengetahuinya, insya Allah hal tersebut bisa meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Nah, keberadaan makhluk mitologi yang diceritakan dalam Al-Quran mungkin hanya bisa kita bayangkan saja sesuai dengan apa yang diceritakan. Di mana makhluk tersebut ada yang muncul di masa lalu dan ada juga yang akan muncul di akhir kelak. Daripada makin penasaran, berikut adalah 5 makhluk mitologi dalam Islam sebagaimana dirangkum ini Nawareligi melalui berbagai sumber. Pertama, kuda bersayap yang dikenal dengan nama Burak dikisahkan, Burak telah membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mikraj dari Masjid Al-Aqsa ke langit. Jika diartikan, Burak sendiri adalah kilat dan berbentuk kuda dengan sayap. Melalui artinya itulah, makhluk ini punya kecepatan yang sangat tinggi. Hal tersebut dijelaskan Allah melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 20, yang artinya, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua, burung angka menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno di Timur Tengah, dikisahkan burung ini sangatlah besar. Ia mampu mencengkram beberapa gajah dalam satu cengkraman. Masih menurut teks kuno tersebut, burung angka pernah menjadi makhluk mulia yang diciptakan Tuhan. Burung angka dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakar, lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi bernama Gunung Falaj. Memiliki 4 sayap, lehernya panjang seperti unta, warna bulunya banyak dan beragam. Ketika ia terbang, sayapnya mampu menutupi sinar matahari layaknya awan. Keberadaan burung angka membuat kaum ras gelisah. Oleh karena itu mereka meminta solusi kepada Nabi Hansalah. Kaum ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hansalah jika burung itu benar-benar mati. Nabi Hansalah pun akhirnya menadahkan tangannya dan berdoa pada Allah agar melenyapkan burung-burung angka ini. Hasilnya seekor demi seekor angka berjatuhan dari angkasa dan terbakar. Hingga tidak ada lagi burung angka yang tersisa di dunia. Ketiga, makhluk yang bernama Dabbatul Ard. Makhluk mistis berikutnya adalah Dabbatul Ard. Makhluk ini digambarkan sebagai hewan yang buas dan diyakini menjadi salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Dabbatul Ard memiliki kepada yang menyerupai kepala kerbau, mata seperti mata babi, telinga seperti telinga gajah, tanduk seperti tanduk rusa jantan, leher seperti leher burung unta, dada seperti dada singa, kulit seperti kulit harimau, panggul seperti panggul kucing, ekor seperti ekor biri-biri jantan, dan kaki seperti kaki unta. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah kemunculan berbagai macam makhluk tak lazim. Selain Dajjal dan Yajuj Ma'juj, ada makhluk lain yang dinamakan Dabbatul Ard. Menurut buku Dimensi Sains Al-Quran karya Muhammad Arifin dan kawan-kawan, 2006-23, Dabbatul Ard adalah binatang buas atau bisa disebut dengan monster yang muncul dari perut bumi. Binatang ini akan keluar dari kota Mekah, tepatnya di dekat Gunung Syafa. Dabbatul Ard muncul selepas kematian para Yajuj Ma'juj akibat virus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk ini keluar ketika bumi telah pulih dari bencana yang disebabkan Yajuj Ma'juj. Tercatat pula dalam hadits jika makhluk ini akan memukulkan tongkatnya kepada semua manusia. Jika tongkat tersebut dipukulkan pada orang beriman, maka di dahinya akan tertulis, ini adalah orang beriman. Sebaliknya, jika dia memukulkan tongkat pada orang kafir, maka di dahinya akan tertulis, ini adalah orang kafir. Binatang ini juga dikenal sebagai pembawa pesan keimanan. Keempat, ikan nun mungkin masih belum begitu familiar bagi kita. Walau begitu, perlu diketahui bahwa ikan yang satu ini kerap dikaitkan dengan kisah Nabi Yunus.
Dengan mengetahui dan juga memahami kisah Nabi, maka akan ada nilai yang bisa kita ambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagi sebagian orang mungkin saja belum mengetahui secara pasti kisah dari ikan nun, bentuk dari ikan nun, dan sebagainya. Lalu, seperti apakah kisah ikan nun? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Menurut berbagai kisah, ikan nun yang menelan Nabi Yunus memiliki ukuran yang sangat besar. Allah memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu, Allah tumbuhkan pohon dengan daun yang lebat sebagai salah satu cara menjaga Yunus dari sengatan matahari. Meski kejadian tersebut telah berlangsung sangat lama, sebagian orang percaya jika ikan nun yang menelan Nabi Yunus masih hidup hingga sekarang. Dikatakan dalam surat Asy-Syaffat ayat 139 hingga 145, dikisahkan bahwa seandainya Yunus tak pernah berzikir ketika berada dalam perut ikan, ia akan tetap berada di sana sampai hari kebangkitan. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah, ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka, kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Makhluk mistis dalam Islam yang terakhir adalah Al-Jassasa. Seperti apa makhluk ini? Dalam sebuah hadis Fatimah binti Qais dikisahkan tentang peristiwa 30 orang yang terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan. Lalu mereka pun terdampar di pulau yang ada di tengah laut. Disitulah rombongan tersebut bertemu dengan sosok makhluk berukuran besar dengan bulu yang sangat lebat. Saking lebat bulunya, mereka tidak tahu di mana kepala dan ekornya. Makhluk yang bernama Al-Jassasah ini diyakini sebagai penjaga Dajjal. Itulah beberapa makhluk mistis dalam Islam yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Keberadaan mereka bukan untuk menakut-nakuti kita dengan bentuknya yang aneh-aneh, tetapi membuat kita semakin kagum atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan berbagai makhluk dengan begitu hebatnya.